Alhamdulillah Allah mengabulkan taubat saya, doa saya. Saya terus komunikasi, saya tetap jaga komunikasi dengan anak-anak saya sampai pada akhirnya istri saya membuka hatinya dalam proses 3 bulan. Saya terus merujuk istri saya di saat itu sudah di detik-detik mau di akhir kalau kita perceraian ada 3 kali masa iddah. Sebelum itu saya harus ke Jawa di saat itu. Saya terbang ke Jawa, saya jumpa mertua saya, itikat baik saya, alhamdulillah di saat itu ya Allah. Allah betul-betul mengabulkan, mengembalikan saya lagi karena mungkin taubat saya tulus. Allah mendengarkan saya. Saya lebih memilih akhirnya mertua saya menangis di saat itu karena mereka tidak menyangka saya seperti itu. Istri saya juga menerima saya dengan kondisi apa adanya. Alhamdulillah dia menopang saya walaupun kita memulai dari titik minus. Dia harus siap bersuamikan orang yang berhutang gitu. Orang yang bahkan kenapa? Saya sudah berazam di saat itu untuk meninggalkan pekerjaan saya. Dan saya harus bawa pulang istri saya lagi. Saya bawa lagi ke Medan. Alhamdulillah di situ saya sudah mengajukan resign. Saya hadapi dengan ketegaran saya harus meninggalkan itu semua. Mobil saya pulangin, kartu kredit saya teruskan untuk gunakan lagi. Saya gunting semuanya. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang beliau juga pernah di perusahaan ini, tapi beliau sudah hijrah lebih dahulu. Kebetulan beliau sudah berkenalan lebih dulu di sebuah komunitas, ya, komunitas masyarakat tanpa riba. Dengan mudahnya Allah tadi memusnahkan kemelekatan harta di dalam hati saya hingga saya bersiap. Yang dulunya saya tegar sekali untuk mempertahankan pekerjaan saya. Tapi pada di saat itu Allah memperkuat azam saya untuk keluar. Saya dihadirkan dengan orang-orang yang mendukung hijrah saya di saat itu. Saya bergerak sendiri, saya bergerak sendiri. Dan saya percaya ada doa ibu juga di sana, ada doa ibu saya yang selalu mendoakan saya. Karena beliaulah yang mendukung saya di saat masa-masa genting waktu sama istri saya tempoh hari. Di saat itu saya mulai bergabung di masyarakat tanpa riba, saya bertemu lagi dengan komunitas yang mendukung hijrah saya. Saya semakin semangat. Bukan hanya meninggalkan pekerjaan ribawi ini, tapi saya juga berazam akan memerangi riba ini juga. Dalam hati saya bahwa skill yang Allah tanamkan di dalam hati saya memprospek orang untuk terjerumus ke dalam ribawi, pastinya Allah juga punya alasan kenapa di saat itu saya juga seharusnya punya amanah di saat ini. Saya harus bisa mendakwahkan orang. Teman-teman saya yang mungkin di perusahaan asuransi saya sebelumnya, saya pelan-pelan akan ajak mereka untuk kembali hijrah kemari. Itu menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang muslim. Jadi bukan hanya selamat diri sendiri saja. Saya mulai ajak keluarga-keluarga saya untuk mendakwahkan riba. Nasabah-nasabah saya sudah mulai satu persatu saya peringatkan untuk meninggalkan riba ini semua. Alhamdulillah pelan-pelan mereka sudah mulai sadar. Saya curhat kepada mereka, Heri yang dulu dengan Heri yang sekarang sudah berbeda. Saya himbau kepada masyarakat semua, seluruh Indonesia. Indonesia akan makmur dimulai dari kita sendiri, dari keluarga kita untuk meninggalkan riba. Kita berazam, kita jangan berhutang lagi. Kita jangan riba, kita perangi riba ini. Bahwa riba dan hutang itu menghancurkan. Dari keluarga kita dihancurkan. Dan dimulai dari sini akan terjadi yang namanya kebangkitan Islam sekali lagi. Kita tidak ada intervensi dari siapapun ketika hutang dan riba ini kita betul-betul hilangkan dari muka bumi, hilangkan dari kehidupan kita. Insya Allah, mudah-mudahan dalam kebersamaan kita akan membangun ekonomi Islam dan kita akan jaya sekali lagi. Dari saya, Herian Syah Putra, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk siap memerangi riba. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.